Ya, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran ini, silakan ketua kelas pimpin dulu doanya. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Ya, semoga pembelajaran kita pada pagi hari menjelang siang ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, silakan semuanya berdiri untuk sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah semuanya hari ini masuk semua? Masuk. Semuanya hadir? Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Artinya kalian semua diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang apa nih Pak? Ada yang ingat? Ya, coba silakan Kaisa. Tentang teks prosedur, Bu. Ya, betul sekali tentang teks prosedur. Ada lagi yang masih ingat? Saya. Coba Grace, silakan Grace. Tentang pengertian teks prosedur dan langkah-langkah teks prosedur. Ya, tepat sekali dan lengkap jawabannya ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang teks prosedur dan langkah-langkah teks prosedur. Saat ini kita akan belajar tentang teks berita. Tujuan pembelajaran kalian pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan dan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau dibaca dengan tepat. Ya, jadi tujuan kita mampu menjelaskan unsur-unsur teks berita dan mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Ya. Selanjutnya, Ibu akan tayangkan sebuah gambar. Coba diperhatikan, ini gambar apa nak? Ya, ini adalah gambar pengungsi pasca gempa di Cianjur kemarin ya. Jadi mereka kehilangan tempat tinggal ya. Mereka tidur di depan rumahnya yang roboh beralaskan tiang. Sangat memprihatinkan sekali ya. Tidak hanya kehilangan harta benda, bahkan keluarga juga ya. Oke. Langsung kita masuk ke materi kita. Nah, materi kita kan tentang teks berita tadi sudah di awal Ibu sampaikan kan. Nah, sekarang silakan siapa yang bersedia membacakan teks yang ada di layar. Silakan Haikal. Berita adalah teks yang menginformasikan tentang peristiwa-peristiwa faktual atau aktual dan memiliki nilai berita. Jadi teks berita adalah teks yang menginformasikan tentang kejadian atau peristiwa faktual atau aktual dan memiliki nilai berita yang layak dijadikan berita atau tidak. Ya, artinya ya berita itu layak atau tidak untuk dijadikan sebagai berita. Pengertian berita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan bahwa berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Ya, diartikan juga
bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Berita yang disajikan apa adanya, bukan bersifat fiksi atau imajinasi penulis atau hayalan. Selanjutnya aktual, kemudian unik dan menarik. Siapa yang ingin membacakan? Coba Cika. Dua, aktual, benar-benar terjadi atau hangat, unik dan menarik. Teks berita itu dikemas dengan kata-kata yang menarik. Tentunya berbeda dengan teks lain. Tujuannya agar teks berita menarik minat pembaca. Ciri yang keempat. Siapa yang bisa membacakan? Silakan Yusrina. Empat, sistematis dan lengkap. Teks berita disampaikan secara berurutan atau kronologis. 5, seimbang. Tidak menyudutkan salah satu pihak, sebaiknya pembuat berita melihat berita dari dua sisi yang berbeda. Pihak-pihak harus memiliki hak jawab bila isi berita menyudutkan mereka. Ya, yang terakhir cirinya yaitu Komunikatif. ya, cirinya apa nak? Komunikatif. Ya, komunikatif artinya bahasa yang digunakan mudah dimengerti atau dipahami. Oke, itu ciri yang terakhir. Selanjutnya rumusan 5W+1H atau adik Simba. Di sini ada fungsinya. Silakan, siapa yang mau membacakan? Saya Pak Rafiqul. 1. What atau apa untuk menanyakan peristiwa atau kejadian. 2. Where atau di mana untuk menanyakan tempat kejadian atau peristiwa. When atau kapan untuk menanyakan waktu kejadian atau peristiwa. Jadi rumusan 5W+1H yang pertama itu untuk menanyakan peristiwa apa yang sedang terjadi sesuai dengan A-nya apa ya. Kemudian when di mana untuk menanyakan tempat kejadian atau peristiwa. When kapan untuk menanyakan waktu. Dan yang terakhir how bagaimana untuk menanyakan proses peristiwa atau kejadian. Ibu akan membagikan LKPD. Nah, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini akan ibu sajikan dulu sebuah berita melalui video. Nanti juga ada teks, ya, ada teks yang akan jadi contoh cara kalian mengisi teks tersebut. Oke? Nanti kalian perhatikan dulu ya, ibu buka dulu. Atau dosis keempat, saya tadi baru saja divaksin booster, vaksin penguat. Ini saya ajak seluruh masyarakat, utamanya tenaga kesehatan, untuk dipakai pada pagi hari ini vaksin Indovac. Ya, di sini ada contoh untuk mengisi LKPD. Nah, contohnya tadi ya dari video dulu, dari video yang tayangkan tadi tentang Pak Presiden Jokowi di Sote Vaksin hari ini ya. Teksnya ada juga di sini. Nah, kalian ya di sini tentukan identifikasi unsur-unsur teks beritanya. Ya, kerjakan LKPD-nya. Ada yang kurang paham silakan ditanyakan ke ibu. 1, 3, terus. Silakan masing-masing kelompok. Saling bantu kalian berdiskusi, saling membantu mencari jawaban. Gimana? Apakah sudah selesai? Sudah selesai. Bagus, kalau semuanya sudah selesai, artinya kalian sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok mana yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Bagus ya, semangat ya ibu kalian semua. Silakan kelompok Ibu. Baiklah teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Yang pertama, what atau apa? Pelajar lewat dibacok saat tawuran.
Ketiga, when atau kapan? Jumat 25 November 2022. Yang kelima, why atau mengapa? Diungkapkan Erwin saat korban terkepung gerombolan pelajar yang ramai tersebut kemudian menyerang korban dengan cara membacok. Ya. Yang keenam, how atau bagaimana? Seorang pekerja SPBU, Erwin mengatakan saat peristiwa itu terjadi, ada sekelompok pelajar dikejar oleh gerombolan pelajar lain yang mempersenjatai diri dengan senjata tajam atau sajam. Coba kasih tepuk tangan dulu. Yang kalian sampaikan tadi di presentasi tadi ya, itu semuanya sudah tepat, sudah bagus ya, terkait dengan berita viral seorang pelajar yang tewas dibacok. Mana kalian kumpulkan LKPD-nya? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, bagus ya, semuanya bisa semua sepertinya ya. Coba silakan Irina. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian teks berita dan unsur-unsur teks berita yang terdiri dari unsur 5W plus 1H atau adik simba. Unsur tersebut ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, terima kasih. Irvina, yuk yang lain berikan tepuk tangan. Terima kasih. Hari ini kita sudah belajar tentang berita, tentang pengertian berita, tentang unsur-unsur teks berita terkait dengan rumusan 5W plus 1H atau sering disebut dengan adik simba. Minggu depan kalian belajar tentang menyimpulkan teks berita. Jadi kalian pelajari di rumah, cari referensinya terkait materi tersebut. Ibunya masih ada waktu lagi sedikit lagi ya. Kita exam terlebih dahulu, oke? Oke, Bu. Yang ikuti perkataan Ibu ya. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bermanfaat. Saya senang hidup sehat bermanfaat. Saya senang hidup, saya senang hidup sehat. Saya senang hidup bermanfaat. Oke, terima kasih untuk tepuk tangan. Sekarang waktunya sudah habis. Baiklah, kita tutup pembelajaran hari ini. Coba ketua kelas silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Mari teman-teman untuk menutup pembelajaran kita hari ini kita berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa mulai.